Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghafar al-ghafur alladhi ghafarana min kulli sayyi'atin wa dhanbin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Allahumma iftah lana ya fattah futuhal arifin wa bi ismi zatikal ali farqina ya rabbana إلى المعرفة بحق المعرفة والشهود بحق المشاهدة آمين رب العالمين. Amma ba'du. Baik, suaranya jelas? Jelaskah? Oke, ya. Kurang ya? Ya. Baik, mari kita mulai kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Kita kirimkan hadiah untuk baginda Rasulullah SAW, An-Nabi Al-Fatih Al-Khatim, dan juga pengarang kitab ini dan guru-guru kita, masyayikh kita yang mengijazahkan thariqah ini, thariqah Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Suhrawardiyah, dan semua sadah thariqah Sufiyah. Untuk mereka kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu ya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita masuk ke bait yang di halaman kedua baris kelima ya. Setelah berdoa agar Allah membersihkan, menjaga sir kita dari fitnatil ahwa, dari kekacauan fitnah hawa nafsu dan syaitan. Sir itu tidak pernah diganggu oleh syaitan. Yang diganggu itu, syaitan itu mengalir pada darah. Darah itu dia dipompa di jantung. Jantung berkaitan dengan apa? Dengan kolbu. Jantung berkaitan dengan kolbu. Di jantung itu ada memori, di otak ini ada memori. Kolbu, jadi manusia itu kata Imam Ahmad Sirhindi Mujaddid Al-Fisani, jadi kita ini ada 4. Jadi zahirnya manusia ya, manusia. Batin, zahirnya manusia 4 anasir. Kita sudah hafal ya? 4 anasir yang kita sebut air, udara, tanah, masih ingat? Api. Kalau batin, nah ini macam-macam. Ada yang bagi 7, ada yang bagi 4, terserah imamnya. Nah, kita ringkas saja. Yang paling mendekati kepada zahir namanya akal. Kalau dalam bahasa Indonesia tulisnya akal gitu ya. Gitu ya. Kalau akal, kaf, cuma udah jadi bahasa Indonesia. Harusnya pakai kof, akal, yang mengikat, yang bikin antum nggak ketawa-ketawa sendiri, yang bikin antum nggak kagum-kagum. Kan ada orang suka kagum ke dirinya sendiri, itu kurang akal itu. Serius. Kagum dengan ilmunya, kagum dengan keramat-keramatnya, kagum dengan cantik dan tampannya. Ini yang cowok-cowok kalau kagum ke tampannya, ente sunat aja lagi.
Kalau cewek-cewek ini juga sama, itu narsis namanya. Maka coba cek, antum ini bermasalah nggak kejiwaannya. Kalau foto pertama yang dicari siapa? Ya, selalu begitukah? Kalau iya, wajib belajar ini. Itu masalah itu. Ya itu normal, tapi jangan keseringan. Ya, akal. Lebih dalam lagi apa? Ya, batin itu. Lebih dalam lagi jiwa. Atau kita sebut nafs. Lebih dalam lagi kolbu. Lebih dalam lagi fuad. Ini udah berapa nih? Udah 4 sudah berapa? Udah 8. Tapi ini masih disentuh oleh syaitan. Di sini ada fitnatul ahwa wasyaitan. Seperti yang ada di teks sebelumnya. Fitnatul ahwa, kekacauan fitnah daripada hawa. Hawa itu kecenderungan jiwa. Jiwa kita sudah belajar, ada nafs ammarah bisu yang nyuruh ngajak kepada yang buruk-buruk, suka mengumpat, suka mengeluh, suka mut-mutan, suka merasa dirinya hebat. Nah, itu masuk di situ ya, hati-hati. Ente hati-hati, ini rahasia kita. Kadang sebagian mursyid masih di situ penyakitnya. Maka sering mengaku-aku, kagum. Kalau ente ada suatu hal yang surprise atau menarik, posting di sosmed gitu kan. Kalau kiai nggak punya sosmed, postingnya lewat lisan, offline. Alhamdulillah tadi gubernur datang ke saya. Alhamdulillah tadi saya diundang presiden. Alhamdulillah yang talqin sama saya 2.000. Alhamdulillah murid saya jutaan. Alhamdulillah saya. Dan berarti dia bertorikoh ya, baru menzikirkan anasirnya. Walaupun dia sebut latifah yang 7, latifah kolbu, latifah ruh, berarti belum ngefek, belum tembus sampai ke sini ya. Ya, ini kalau dizikirkan paling-paling sampai ke nafs. Kalau sampai di kolbu ini dia berubah-ubah. Itu orang mulhamah. Mulhamah itu kadang dapat ilham ini, dapat ide ini, dapat perasaan ini. Biasanya orang di sini gampang tersinggungan. Ente gampang baper nggak? Gampang tersinggung nggak? Berarti zikirnya baru di kolbu. Aduh, sakit gitu. Suka gitu nggak? Aneh tersinggung. Nah, kalau cowok kan begitu. Kalau cewek kan, aku nggak dihargai. Kalau fuad ini dia punya keputusan. Jadi fuad itu kolbu yang memutuskan. Ada yang batin yang butun ya. Batinul. Jadi kalau di sini dibagi lagi lah. Al-batin. Inilah masuk ke sir. Itu yang pertama. Di sini masih ada lagi. Syekh Saman menyebutkan kalimat sir. Apa kata dia? Wahfaz lana sirra ma'al janani min fitnatil ahwa'i wasyaitani. Tolong jagalah sir kami bersama janan. Janan itu kolbu. Min fitnatil ahwa wasyaitan. Jadi mohon maaf kalau kita zikir baru sampai di fuad, kolbu, jiwa, akal, masih bisa berubah sebelum mati. Itu yang disebut ada kemungkinan potensi su'ul khatimah. Ya. Kenapa Ahlul Badar Nabi kasih jaminan? Ahlul Badar itu Nabi ngomong ini. Hadis Abu Daud seingat saya. I'malu ma syi'tum, lakukan sesuka kamu, fa innallaha qad ghafarallahu lakum. Fa innallaha qad ghafar lakum. Karena Allah sudah menetapkan ampunan bagi kalian. Karena mereka sudah sampai ke sir.
itulah dalilnya bahwa wali itu mahfuz, terpelihara, bukan terjaga. Apa perbedaannya? Kalau terjaga para nabi. Kalau terpelihara, jika dia terjebak maksiat, dia tahu jalan balik. Jadi jangan nuntut guru kita suci. Jangan nuntut guru kita bersifat seperti malaikat, apalagi nabi. Terus ente udah berani ngomongin guru di belakang, di depan angguk-angguk, di depan kayaknya cium tangan bolak-balik. Tapi di belakang ngomongin guru. Kalau pernah lakukan itu, minta maaf lagi gurunya, lalu sholat tobat. Karena jika orang tidak beradab kepada gurunya, bagaimana dia beradab kepada Rasulullah SAW? Ujian sahabat ketemu Rasulullah itu lebih berat daripada ente ujian ketemu guru. Nabi lakukan hal-hal yang hari ini orang-orang pasti ingkar. Banyak sekali yang Nabi lakukan. Nabi itu anti mainstream. Kalau ustadz-ustadz hari ini kan gak gitu. Ntar ente ditinggal jamaah, ntar jamaah gimana? Takut dia sama jamaahnya. Tuhan dia tuh jamaah dia. Itu disebut ahwa. Fitnatul ahwa. Ketika seorang guru, seorang mursyid, seorang ustadz, seorang dai takut apa kata netizen, takut apa kata murid, dia sudah kena fitnatul ahwa. Kekacauan hawa. Inilah bahayanya. Ya. Ya, semoga kami, guru-guru di Ribat dan masyaikh-masyaikh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu juga antum kalau beramal, gak usah lagi ntar kata tetangga gimana, gak begitu. Kita tetap baik ke tetangga, tapi untuk faham yang kita pakai, jangan ngikutin paham orang. Paham itu yang kita dapat, bukan yang orang yakini. Maka kata Imam Nuttailah, min jahlil murid, sejahil-jahilnya murid, ciri-cirinya apa? Ayat ruka yaqinan ma'indahu, dia tinggalkan keyakinan dirinya. Kenapa? Karena zon orang lain, karena persepsi orang tentang. Tapi jangan kepedean juga, bisa aja. Ya, kita kan punya guru, punya murid, punya masyaikh, punya ustadz. Ini yang itu yang kemudian jadi timbangan kita, pemahamannya sesuai nggak dengan mereka, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita masuk dari sanad guru-guru kita, ya. Dari guru kita Abu Ya'Sya'rani, beliau meriwayatkan dari Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin meriwayatkan daripada Syekh Umar Hamdan Al-Witri, dari Syekh Muhammad Amin Ridwan Al-Madani, dari Syekh Abdul Ghani Ad-Dahlawi An-Naqshbandi As-Samani Al-Qadiri, dari Al-Imam Abid As-Sindi, dari Ammihi Husain As-Sindi, dari pengarang kitab, qala wa khallisin nafsa minad dawa'i wasluk biha sabila khairi da'i. Setelah kita minta penjagaan dari Allah, qalbu dan sir, wa khallisin nafsa, jiwa, khallis, tolong bebaskan jiwa kami minad dawa'i, dari mengaku-aku, aku yang tersakiti, aku yang malas, aku yang sulit menerima ajaran guru, apalagi ajaran Rasulullah, apalagi ajaran Allah. Itu aku tuh. Nah, kalau itu terjadi, banyak-banyak baca doa ini. Syariat sudah mengatakan A, akunya kita nggak terima, baca doa ini. Wa khallisi an-nafsa minad dawa'i. Tolong bersihkan ya Allah jiwa kami dari mengaku-aku yang bukan hak kita. Hati-hati, baik laki-laki, baik perempuan, suami atau istri, guru ataupun murid, pemimpin ataupun rakyat, jangan mengaku-aku. Aku ini yang gak berat itu saudara sama saudara, suami sama istri.
di sini kemudian banyak syariat kemudian ditabrak karena aku itu tadi. Ya, hati-hati. Hati-hati orang berumah tangga. Ya, apapun konflik kalian, jangan nabrak syariat. Jangan melarang yang Allah boleh, jangan membolehkan yang Allah larang. Imam Tahawi menyebutkan salah satu kekufuran adalah melarang yang dibolehkan Allah dan membolehkan yang dilarang Allah. Nah, itu salah satu kekufuran, dan kufurnya khuruj minal millah. Dia kafir, murtad. Jangan sampai terjadi sama kita. Ya. Itu nafsiyah awam. Ada nafsiyah khawas. Apa nafsiyah khawas? Jadi di jiwa ini ada dawai. Mengaku-aku. Apa mengaku-aku? Jadi ada orang awam, tadi awam. Sekarang apa mengakunya khawas? Mengaku-aku makom. Mengaku-aku gelar kewalian. Mengaku-aku, emang kalau ente pun dapat ijazah dari guru, nggak usah lah pamer-pamer juga gitu ya. Maka kita kita nggak akan ngomong misalnya, wah sebagai sesama mursyid nih gitu. Jangan ngomong gitu, nggak usah. Sebagai apa? Sesama mursyid. Apa itu kalimat itu? Berarti dia sedang memperkenalkan dirinya sebagai, emang orang nggak tahu dia mursyid, kan orang tahu dia mursyid, nggak usah disebut itu. Ganti kalimatnya, sebagai orang yang berkhidmat untuk membersamai murid, gitu kan enak. Ya. Jadi jangan ente kira jadi mursyid, jadi wakil talqin, jadi khalifah thariqat itu aman. Ujiannya tambah kenceng. Ya. Dari awal kita sudah sampaikan, ada dunianya orang tarekat, ada akhiratnya orang tarekat, ada tanpa dunia, tanpa akhiratnya orang tarekat. Apa itu? Dunianya orang tarekat, apa? Gelar, ijazah, kemursidan. Itu dia. Makanya pada berebut kan jadi mursyid? Pada berebut jadi wakil talqin? Ya, betul kan? Meninggal salah satu wali, salah satu mursyid di satu tempat, satu zawiyah, satu surau, satu pesantren. Kemudian ada murid yang gak sabar, ngaku jadi mursyid. Dia gak ngaku jadi mursyid, tapi ngangkat wakil talqin. Lebih ngeri lagi. Aneh gak ngaku jadi mursyid, tapi ngangkat wakil talqin udah lebih 100 orang. Kan ngeri tuh. Mana boleh wakil talqin ngangkat wakil talqin. Ente cuma wakil doang kok. Hanya wakil talqinnya guru, bukan wakil kekhalifahan guru. Nah itu terjadi, itu dunia. Dan saya sampaikan, gelar-gelar kemursidan tidak jaminan seseorang selamat di dunia dan di akhirat. Mending jadi murid. Mending jadi murid ya, daripada ente jadi wakil talqin otaknya nggak jelas tar ya, nafsiahnya belum beres tar, mengaku murid, muridnya mau dia kuasai. Antum dari awal kenapa saya bagi talqin baiat itu kita pisah? Talqin itu sunnah Nabi, baiat itu sunnah Nabi, tapi dua hal ini efeknya beda dan hadisnya berlainan. Talqin hadisnya sahih, baiat hadisnya sahih. Baiat itu ada yang Nabi lakukan di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir, ada yang bertahap. Kalau baiat itu sumpah setia untuk berkorban dunia, akhirat, zahir, batin, harta, nyawa, jiwa. Sanggup? Sanggup? Gak sanggup kan? Ente kan masih cinta dunia kan? Aneh juga masih ada cinta-cintanya. Ya. Ada kecenderungan lah kita kepada itu. Karena kita, kita aja masih ada, apalagi orang yang baru belajar tarekat. Maka kita akhirkan. Kita bayar orang mengikut Allah, kita belum ikut Allah. Kita bayar orang gak cinta dunia, kita cinta dunia. Kan malu ntar. Maka kita takhir. Talqinnya, ilmu tentang talqinnya dahulu. Belajar ilmu dulu, baru talqin zikir, suluk segala macam, baru kemudian khidmat.
Terakhir nanti puncaknya yang keempat, kan ribatnya kan cuma 3 aja kita. Ilmu, zikir, khidmat. Yang keempat itu nanti nggak disirkan, nanti siapa yang Allah pilih dan terpilih, dia baiat. Karena baiat itu sudah habis aku. Sudah habis aku. Dia memandang gurunya sudah sebagai pewaris Rasulullah. Kalau ente mas yang guru kan sebagai apa? Masih guru aja kan? Kan belum ada. Hanya sebagai mursyid, ustadz. Kalau sudah mandang dia sebagai pewaris Rasulullah, mewakili ajar Rasulullah, itu adabnya akan berubah. Ya, nggak ada urusan tuh dengan masalah cium tangan, cium kaki tuh yang ada di Trans 7 tuh, itu nggak seberapa itu. Ketika Imam Muslim memandang gurunya Bukhari sebagai waris Rasulullah, dia cium tangan gurunya, dia cium kaki gurunya. Itu imam penulis kitab Sahih. Seandainya cium tangan dan itu adalah kaki, ya, bagian dari feudalism, bagian daripada apa, kerancuan orang-orang beragama, tentu Imam Bukhari Muslim lebih paham lah. Dia paling mengerti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cium tangan guru syirik, cium tangan bini enggak. Kan lucu deh. Lucu nggak? Bagaimana itu lucu? Cium tangan guru matematika nggak syirik, tapi cium tangan kiai itu bermasalah. Orang kayaknya karena nggak ngaji tauhid. Nundukin kepala tidak semuanya ibadah. Bayangkan yang paling nunduk paling bawah itu malaikat sujud kepada Adam dan itu nggak disebut syirik. Usjudu li Adam, sujudlah karena Adam untuk Adam, kan begitu. Kalau Ka'bah kita nggak sujud ke Ka'bah loh ya, jangan ente musyrik itu. Kita hanya sujud mengarah kepada Ka'bah, bukan sujud kepada Ka'bah. Tolong bedakan, ya. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, begitu di Quran. Maka hadapkan wajah kamu mengarah kepada Masjidil Haram, bukan menyembah Masjidil Haram. Ente udah dengar aneh ngomong gitu? Terus ada orang bilang aneh nyembah Nabi Isa. Ente percaya? Kita dari S1, S2, S3 akidah. S1 aneh bahas akidah Ibnu Arabi yang dikritik oleh ulama-ulama Ahlussunnah. S2 kita bahas akidah Sufi di Nusantara. Yang ketiga kita bahas akidah Salafi. Kira-kira kalau ada kesesatan, aneh duluan tahu, Pak ente duluan tahu? Hah? Kira-kira? Ini mohon maaf nih. Ente baca kitab akidah ada berapa kitab? Mohon maaf. Ini tahadus minimah Bu ya. Sudah berapa kitab akidah ente baca? Baik Tahawi, Maturidi, Asy'ari, Mu'tazilah, Syiah, udah baca belum? Mungkin Buya Aswi ini lebih banyak baca buku Ibnu Taimiyah, Imam Salafi daripada orang Salafi sendiri. Serius. Ini wajahnya wajah santai aja kan. Ente kalau baca Facebook dia beberapa tahun yang lalu, isinya bacaan dia terhadap Ibnu Taimiyah. Coba tanya Buya Aswi, kapan dia mulai baca banyak? Setelah jumpa mana? Tanya sama dia. Karena sebelum dia khatam duluan. Jadi jangankan tergelincir untuk nyembah Nabi Isa, untuk mentajsimkan Tuhan versi Salafi pun aneh nggak mau. Apalagi mengkultuskan kiai, syekh, kita nggak masuk di kita itu. Kita ta'zim, hormat kepada syekh, tapi kita tidak sampai ke bab mentabid, menghambakan diri kepada guru, nggak ada itu. Yang lucunya ada tamatan STM ngomong ke saya ngomong gitu. Karena saya ngambil tarekat kakeknya dia. Saya ini cucu Syekh Mursyid Fulan. Gitu ngomongnya. Kalau ada orang yang sesat, syirik, menyimpang dari ajaran kakek saya yang pertama kali maju. Aduh, ngadepin orang begini gimana ya? Tamatan STM sih ya. Akhirnya kita ngomong ini. Kamu betul darah daging dia. Tapi kamu nggak dapat ijazah dari gurumu. Apalagi dari kakekmu.
Dan kita sebut, ini mohon maaf saya nggak sombong, tapi memang lagi kabiru al-mutakabbir. Kan begitu asarnya kan, kabiru al-mutakabbir. Boleh kamu bersifat agak sedikit belagu dikit depan orang yang sombong tapi tidak tempatnya. Ana 15 tahun ngajar hadis. Menurut ente gimana? Kutubus Sittah. Udah khatam belum Kutubus Sittah? Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Udah khatam belum? Terus ente bidahin aneh. Ya? Boleh uji hadis kita. Mana yang banyakkan hafal hadisnya. Sampai begitu kita dulu sama dia. Sama orang itu. Ya, nangis panane. Anda terusin. Kamu tahu nggak? Saya S1, S2, S3 akidah. Kira-kira kalau ada kesesatan, ente duluan yang tahu Pak Aneh. Makanya ulang lagi ke ente kan barusan. Itu bagian dari fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ente bilang aneh sombong, alhamdulillah kan ada hadisnya. Bukan hadis ya athar. Kabiru al-mutakabbir. Kalau ada orang belagu tapi tidak hak, maka kabiru al-mutakabbir bil haq. Itu kalam dari Abu Bakar al-Banani menjelaskan kalimat athar dari Sayyidina Ali, kabiru al-mutakabbir. Kamu boleh sedikit agak ngegas kepada orang yang sombong, yang suka menjudge tidak pada tempatnya, mengkafirkan tidak pada tempatnya, membid'ahkan tidak pada tempatnya. Boleh kita ngegas sedikit. Ada yang baru-baru jingkrang kan celananya nih, baru-baru pakai gamis nih, baru-baru pakai jenggot ya kan. Terus bidahin tarekat sufi, ya kita tanya, ente ikut sunnah? Ya kita tanya, ente sunnah kitab apa yang sudah khatam? Sehingga kita bisa ngecek ini aneh bid'ahnya di mana ya kan. Itu karena lagi baca Syekh Saman. Syekh Saman kan begitu orangnya. Mohon maaf Bu ya Aldo ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti ada yang salah ketika orang motong-motong kajian kita ya, lalu mengatakan, oh Ar-Razi nyembah Nabi Isa. Itu masih ada juga yang kirim-kirim ke saya itu. Ya kita cuekin aja jadinya. Cuma perlu saya sampaikan kepada antum, kalau ada yang masih syak di belakang, ya, ente baru ngaji akidah, ya kan? Aneh sudah ngaji akidah, udah khatam kitab akidah 2006, 2004 nih khatam baca kitab hampir semua kitab akidah Asy'ari itu, sampai Mu'tazilah kita baca, sampai Ahlus Sunnah yang nggak masyhur pun kita baca, yang masih manuskrip pun kita cari. Ternyata temanya itu juga semua. Paling gampang kitab akidah itu, kitab usul fikih paling gampang dia. Usulain. Usul akidah, usul fikih itu paling gampang. Kenapa? Dia flat. Kitabnya dari dulu sampai sekarang begitu-gitu aja. Yang rumit itu justru fikih. Hadis juga flat. Kan hadis begitu aja dari dulu, dari zaman Imam Bukhari sampai sekarang nggak berubah. Ada berubah nggak hadis Bukhari ya? Nggak ada. Ilmu yang kata orang sulit-sulit itu nggak ada yang sulit. Yang sulit itu ente nggak mau mikir. Baru arba'in sudah merasa manhaj sunnah. Baru ngaji Riyadhus Shalihin yang hadisnya cuma 1000-an, ente sudah merasa paling sunnah. Itu kan lucu itu, ya. Lucu sekali lah orang-orang itu. Kalau orang lucu ketawain aja kali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa khallisin nafsa minad dawa'i. Tadi itu juga mengaku-aku itu. Cuma mengaku dalam rangka akunya lebur dalam akunya nikmat Allah. Ya. Dan semua itu baik saya belajar hadis, belajar akidah, belajar thariqah, belajar semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu, dan itu maka di Quran lafaz depannya Pak, adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Jangan ceritakan akunya kamu dahulu, ceritakanlah nikmat Allah itu dahulu. Apa itu nikmat rabbik? Antara anna ni'am min Allah. Jadi boleh menceritakan nikmat, belagu-belagu dikit itu boleh Bu ya, tapi syaratnya satu. Engkau memandang bahwa sumbernya dari Allah. Masih sombong nggak kalau orang mengatakan nikmat dia ini dari Allah? Masih sombong nggak?
Itulah yang disebut waqabiru bil haqq al mutakabbir. Bersifatlah kamu sedikit tegar, jangan melehoi, jangan kemudian di debat orang langsung tumbang ya. Kan ada juga nih, mohon maaf ya, hampir kita kasih ijazah nggak jadi. Dikerubungin orang di debat, takut. Habis itu nyerang saya. Padahal tadi kalau talqin zikir nangis-nangis, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita bilang, sikat aja. Nggak berani dia nyikat. Malah kemudian selama setahun isi sosmednya menyerang saya balik. Ini orang melehoi ini ya. Cuma karena dia dikerubungin orang, di debat kiri kanan depan belakang. Kalau saya demen sekali yang begitu tuh. Kecuali guru saya melarang. Kata guru saya, kamu jangan pergi debat. Saya tinggalin debat walaupun emang itu hobi kita. Buya Asfi ini saksinya, Buya Mursal. Kakak kelas saya di Akidah wa Falsafah. Teman-teman beliau aja saya hantam. Padahal kakak kelas saya, termasuk beliau sendiri kan. Baru kita ke Jakarta, berapa bulan dah. Ya, ngaku ke saya udah belajar 4 thariqat, ya kita bantai aja sekalian di tempatnya kan. Beneran ente belajar 4 thariqah, nggak berasa mana, nggak ada amalannya gitu, nggak kelihatan, yang ada belagunya. Orang belajar thariqat itu ujungnya menghancurkan keakuan, bukan aku saya sudah belajar 4 thariqah, alhamdulillah sampai hari ini terkenang sama dia. Mengaku-akunya khawas. Khawas ini kita bagi lagi, khawas uqala, orang berakal, ada khawas ahlul qulub, orang ahli kolbu, mengaku-aku zikirnya sekian. Maka ente nanti kalau suluk, nanti nih teman-teman, waduh saya waktu zikir melihat cahaya, itu mengaku-aku itu. Saya merasakan kayaknya ada sosok yang datang, itu mengaku-aku semua itu. Aku nggak tahu nih kenapa kalau zikir langsung nangis, padahal lagi takjub dirinya itu. Gak tahu ya, kalau saya pegang satu sehat dia langsung, wah aku lagi. Buya, kalau ada orang tuh saya bilang kayaknya besok mati dia. Aku lagi tuh. Masuk ke kolbu ente itu setan semua itu. Pertanyaannya, orang mati karena kita omongin atau karena takdir Allah? Terus kenapa ente kagum ke diri ente? Apalagi yang datang ke kita dulu, aduh naik panggung lagi kan. Ustadz, saya ini kalau ada orang yang gitu, saya pasti 3 hari mati. Aduh, gimana ngomongin dia? Karena dia ngomongin sombong, kita sombongin balik. Bro, kita panggil bro aja. Itu orang mati karena ente yang berkalam, ente disakiti, atau karena takdir dia mati? Bingung juga dia. Iya juga ya. Besok nggak ngaji lagi padahal ustadz. Ada ustadz begitu coba. Murah ente kalau dia punya muridnya gimana nasibnya tuh? Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min syarri anfusina wa min syarri syaitanir rajim wa fin mitil ma'ahwa wa syayatin. Wa khallisin nafsa minad dawa'i. Ada khawasul khawas. Ada yang ketiga. Khawasul, kita kasih kakak aja deh. Apa da'awi khawasul khawas? Mereka karam pada lautan hakikat keesaan Allah, lalu terjadi lompatan kata-kata aku. Seperti Al-Hallaj mengatakan, tidaklah ada di jubahku kecuali Allah. Syekh Siti Jenar mengatakan, siapa kamu? Dia jawab, Allah. Begitu juga ada Tua Bulung di Banjar ya, sehingga terjadi sedikit konflik dengan Syekh Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayan dan lain sebagainya. Mereka itu ketika mengatakan aku, itu bukan akunya dia. Maka yang dimaafkan ma'zur itu yang ketiga itu. Kalau itu ma'zur diampuni Allah insya. Yang sulit diampuni nomor 1 dan 2 itu. Yang nomor 3 itu secara hakikat itu hak, bahwa kita ini tiada, yang ada pada hakikatnya hanya Allah pada hakikat. Tapi pada zahirnya kan kita ada. Ente ada nggak? Ente Tuhan apa Allah? Apa manusia? Bingung di Tuhan apa Allah? Gimana? Ini
Kan banyak yang ngajarin hakikat hari ini, online lagi. Ya, bahwa wujud ini, wujud ente itu wujud Allah. Astagfirullahalazim. Berarti dia nggak belajar sifat nafsiyah Allah, zatiyah Allah, namanya wujud, itu ada kriterianya di situ dan ulama sudah sepakat. Nah, inilah bahaya kalau ilmu hakikat tidak berlandaskan akidah yang sahih, yang pas. Nah, nanti cari buku S2 saya yang sudah jadi buku. Teologi Sufi Nusantara. Masih ada nggak cetakannya itu? Masih ada? Masih ada? Siapa yang ngurusin? Ya. Itu cari, nanti kesimpulan terakhirnya apa? Tiada ulama Sufi di Nusantara ini yang dikenal karyanya dari awal itu adalah Hamzah Fansuri, Samsudin Sematrani, Ar-Raniri, Abdurrauf Singkili, Burhanuddin Ulakan, Abdul Muhyi Pamijahan, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Nafis Banjari, Datuk Kalampayan, semuanya sampai ke ujung sana, ya, timur sana. Semuanya sepakat bahwa awal ma yajibu 'alal mukallaf ay ya'rifa ma yajibu lillahi wa ma yastahilu 'alaihi wa ma yajuzu 'alaihi. Yang pertama wajib diketahui seorang mukallaf, seorang murid adalah mengenal sifat-sifat Allah. Sehingga nanti kalau bahas wujud dalam ilmu hakikat enggak melanggar apa yang sudah dirumuskan oleh Rasulullah, diwariskan oleh ulama-ulama ahlus sunnah. Ya. Rasulullah pernah ngomong anallah nggak? Aku Allah. Jadi kalau ente belajar ilmu hakikat, Rasulullah itu disebut mazharnya Allah, manifestnya Allah. Secara ilmu nggak ada masalah. Tapi kalau ente katakan Muhammad itu Allah, itu masalah. Nabi Muhammad itu wujudnya Allah, itu masalah nanti. Walaupun secara hakikat nanti bisa didiskusikan. Itulah gunanya belajar akidah ahlus sunnah. Ya. Sehingga nggak perlu lagi terjadi perdebatan ya antara murid Syekh Mudawali di Aceh dengan anaknya sekarang. Kalau orang paham di sini. Ini kan terjadi sampai hari ini nggak selesai. Kita agak sedih melihat fenomena itu. Ya. Ya, semoga Allah islah ya hati yang sedang bertengkar, ya, hati yang suuzon, hati yang sedang ada membara, Allah adamkan, jinakkan hatinya, amin ya rabbal alamin. Wa khallisin nafsa minad dawa'i, ya, dan bersihkanlah jiwa dari mengaku-aku maqamat, ya, mengaku-aku rasa, mengaku-aku ya perasaan dan segala macam. Wasluk biha sabila khairi da'in, dan wasluk, dan ya Allah ya, perjalankanlah jiwa kami dari amarah ke apa yang di atas amarah. Coba hafalkan, nafs paling jahat itu namanya amarah bisu. Apa? Bukan amarah. Amarah, apa arti amarah? Yang memerintah dengan keburukan. Amarah bisu. Su artinya buruk. Paling bawah apa? Amarah bis. Itu lebih jahat dari syaitan, lebih jahat dari binatang buas, lebih hina dari binatang ternak. Itu amarah bisu itu. Naik nafs lawamah, mengumpat. Naik mulhamah, yang mut-mutan, dapat ilham kadang baik kadang buruk, ya. Yang mulai tenang yang mana? Nafs mut. Jangan tenang dulu. Orang kalau udah sampai di nafs mutmainnah tambah nggak tenang dia. Kenapa? Di atas itu ada lagi, dia nggak sabar mau naik ke atas, yaitu radiyah mar. Nafs mutmainnah masih merasa aku malas, aku nggak sanggup, aku zikir, torikot aku, makom aku. Orang yang masih merasa dirinya mursyid, dirinya bermakom, dirinya punya wirid, dirinya punya pengikut, dia tidak akan masuk ke hadrah ridhonya Allah. Itu di aras. Makanya hari ini mohon maaf banyak orang zikir nyangkut, wiridan nyangkut. Kenapa? Keakuan. Belum lagi fanatisme torikot golongan. Ya, ini bahaya sekali. Fanatisme mazhab. Ya. Alhamdulillah, kalaupun saya ngeritik salafi, saya nggak benci salafi loh, ente jangan salah ya.
Saya ngeritik Syiah, saya nggak benci Syiah. Saya ngeritik Mu'tazilah, saya nggak benci Mu'tazilah. Sama dengan saya ngeritik Buya Aldo, saya bukan benci Buya Aldo. Ya, boleh nggak? Boleh. Ente ngeritik aneh juga boleh, kalau sanggup. Gak apa-apa. Maafi muskilah. Kita memang dididik dari guru kita dari dulu agar tahan banting oleh bulian orang. Anak-anak sekarang kayaknya dibully dikit sedih, nangis-nangis, ngamuk-ngamuk. Aneh hampir tiap hari dulu tengkar. Jadi tiap hari itu kita dulu bersilat terus. Dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Ya, SMP sampai kelas 2, alhamdulillah. Kelas 3 alhamdulillah udah puas. Jadi waktu SMA udah nggak tawuran lagi aneh. Karena hampir tiap hari bertengkar.